Kita kembali lagi berjumpa di channel Gula TV, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Jadi di kali ini saya mau beritahukan kepada teman-teman bagaimana peraturan YouTube di 2020. Jadi di sini saya bahas kepada teman-teman kebijakan dan keamanan. Jadi untuk teman-teman silahkan baca ya. Ini dia teman-teman, kebijakan dan keamanan YouTube. Nah, di sini kita masuk dulu ke pedoman komunitas. Ini dia pedoman komunitas. Berikut ini beberapa aturan umum agar Anda terhindar dari masalah. Perhatikan benar-benar semua aturan ini dan tanamkan di dalam hati. Jangan coba-coba mencari celah atau mengakalinya. Cukup pahami dan hormati inti aturan tersebut. Nah, ini dia konten seksual atau ketelanjangan. Ini nggak diizinkan YouTube ya teman-teman, kita upload video ini. YouTube bukan tempat untuk konten pornografi atau seksual vulgar. Jadi YouTube ini anggap spam ini teman-teman. Jadi kalau upload video nggak boleh berkonten seksual atau ketelanjangan. Nah, ini dia teman-teman ya, larangan YouTube. Nah, kedua, konten yang merugikan atau berbahaya. Nah, ini dia teman-teman. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak. Nah, ini dia konten yang merugikan itu jadi melanggar hak cipta orang, melanggar atau publikasikan video-video yang ini. Jadi buat teman-teman yang upload video atau yang mau menjadi YouTuber, ini tolong diperhatikan, konten yang merugikan itu jangan diupload, karena kita juga yang punya channel YouTube bisa rugi dengan upload ini karena YouTube anggap ini spam. Ketiga, konten yang mengandung kebencian. Nah, ini kalau teman-teman buat video, jangan buat video yang mengandung kebencian. Ini dianggap oleh YouTube melanggar atau spam. Jadi adapun teman-teman buat konten ini dan ini nggak dihargai YouTube sama kita. Seterusnya, konten kekerasan atau vulgar. Nah, konten kekerasan ini seperti orang berkelahi, seperti orang pembunuhan. Jadi buat teman-teman jangan diupload deh yang ini, karena ini nggak dihargai YouTube. Nah, terus pelecehan dan cyberbullying. Nah, ini dia teman-teman penjelasannya. Memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan. Nah, kalau ada komentar kita kasar atau melecehkan, itu YouTube tidak memperbolehkan. Itu YouTube anggap spam, dan itu dianggapnya melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat. Konten yang dimaksud dapat dilaporkan dan mungkin dihapus. Dalam kasus lain mungkin ada pengguna yang bersikap agak mengganggu atau picik sehingga cukup diabaikan saja. Nah, kalau ada teman-teman atau channel lain yang iri atau komen sama kita kata-kata kasar, bisa dihapus atau diabaikan saja. Nah, itu dia pelecehan dan cyberbullying tadi teman-teman ya. Jadi spam, metadata yang menyesatkan, dan scam. Nah, semua orang membenci spam. Jangan membuat
deskripsi, tag, judul atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan, memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan atau berulang, termasuk diantaranya komentar dan pesan pribadi dalam jumlah besar tidak diperbolehkan. Nah ini dia teman-teman, ini nggak boleh diulang-ulang. Atau video, contohnya kita upload video, thumbnailnya atau tampilan video kita itu tidak sesuai dengan isi video kita, dan itu dianggap spam ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman kalau upload video harus perhatikan dulu dari tampilan videonya harus sesuai semua, dan tidak boleh berulang-ulang upload video ini di YouTube dengan satu channel, itu dianggap spam ya teman-teman ya. Baru ancaman. Nah ancaman ini hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi. Nah ini dia teman-teman, ini tidak boleh. Jadi buat teman-teman kalau mau ini bagus YouTube-nya, dihargai YouTube, nah ancaman ini nggak boleh teman-teman. Baru hak cipta. Dengan hak cipta ini teman-teman ya, hargailah hak cipta, upload video buat sendiri atau yang Anda diberi izin untuk menggunakannya. Ini berarti jangan upload video yang bukan buatan Anda atau memakai konten dan video yang hak ciptanya dimiliki orang lain. Nah ini dia teman-temannya, seperti video yang udah ada ininya hak ciptanya, lagunya, itu kita melanggar hak cipta. Nah YouTube menganjurkan kita untuk upload video di channel kita yang kita buat sendiri ya teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau mau upload video jangan pakai video orang lain, itu harus video pribadi kita sendiri biar hasil YouTube kita bagus dan bisa monetisasi. Jadi buat teman-teman untuk membuat YouTube harus berhati-hati. Nah privasi, jadi privasi ini jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang Anda tanpa izin, Anda dapat meminta agar konten tersebut dihapus berdasarkan panduan privasi. Nah kalau ada video kita yang diupload orang lain dan kita bisa meminta untuk menghapus berdasarkan panduan privasi kita sendiri. Jadi kita upload video, kita atur privasinya. Nah itu dia teman-teman. Baru peniruan identitas. Nah peniruan identitas ini nggak boleh teman-teman ya. Contohnya ada artis papan atas, kita tiru, kita sesuaikan dengan biar naik views kita, ini YouTube tahu. Jadi kita nggak boleh teman-teman. Nah di sini YouTube keselamatan anak, pelajari lanjut tentang bagaimana kami melindungi anak-anak di bawah umur dan ekosistem YouTube. Selain itu, ingat bahwa kami bekerja sama erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan konten yang membahayakan anak. Nah itu dia tadi teman-teman, konten-konten kita itu kita sesuaikan dari umur 18 sampai ke 65 tahun. Kalau memang konten kita itu khusus orang itu, tapi kalau untuk anak-anak kita khususkan juga teman-teman. Jadi YouTube juga bisa menyesuaikan. Nah itu dia teman-teman. Nah ini dia kebijakan tambahan teman-teman. Kebijakan ini bahasa vulgarnya, kebijakan akun tidak aktif. Nah ini ya teman-teman ya. Mendorong pengguna lain untuk melanggar persyaratan layanan. Nah ini dia. Nah jadi buat teman-teman, inilah dia cara-cara kebijakan tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini juga ada kebijakan akun tidak aktif. Secara umum pengguna diharapkan menjadi anggota yang aktif dalam komunitas YouTube. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kita buat komunitas YouTube harus akun yang aktif.
Jadi terima kasih untuk teman-teman. Ini semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ada gunanya. Jadi terima kasih sudah menonton dan telah ikut bergabung di channel Gula TV. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Oke, goodbye, sampai jumpa kembali.